Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lo Adele Sulfan, NRP 5022251228, jurusan Teknik Elektro. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas Mevling dari Magang Bayu Caraka. Pertama-tama saya akan membuka VS Code saya dulu dan akan menjelaskan dari bagian paling atas. Sebelumnya mohon maaf apabila suara saya mungkin kurang jelas karena ada masalah, bukan masalah sih, lagi sakit saja, sama saya mungkin ini tidak kelihatan di layar wajah saya karena keterbatasan dari laptop saya. Kalau gitu langsung saja. Di sini mungkin sebelumnya sudah ada template yang diberikan oleh eh, kakak pemberi materi dan pemberi tugasnya juga, jadi mungkin saya tidak terlalu banyak diubrak-abrik. Cuma sebelumnya ini ada kata koneksi UDP karena sebelumnya banyak banyak sekali bugnya di saya, tidak tahu kenapa, entah itu dari heartbeatnya yang cuma itu saja yang tidak muncul, telemetrinya, sampai beberapa hal lainnya. Jadi ada beberapa yang belum selesai dirubah, mungkin bagian sininya. Langsung saja, di sini ada import time, import method, import random, sama from pymavling, import mavutil. Yang ini untuk mengimpor semua library-nya. Kemudian di sini ada connection string, yaitu untuk mengkonekkan antara si mission planner yang akan kita gunakan. Makanya di sini ada kita pakai TCP localhost 5763 karena kita menjalankan SITL-nya dari komputer yang sama. Terus kita pakai TCP karena kita menggunakan simulator, dan 5763 itu dari mission plannernya biar tidak bertabrakan kalau di saya. Soalnya mission planner saya itu TCP-nya yang 5760. Kemudian di sini ada vehicle sebenarnya mav util mavlink connection. Ini untuk menunggu autopilotnya mengirim heartbeat dan memastikan koneksinya benar-benar aktif. Dan di sini makanya ada print menunggu heartbeat, kemudian vehicle wait heartbeatnya itu 30. Jadi kalau sudah 30 menit dia akan langsung keluar. Terus kenapa saya buat timeout ini, karena sebelumnya saya tidak buat timeout, jadi saya menunggu hampir sekitar 1 jam. Wah, itu parah banget sih. Terus di sini ada print, ketika sudah terkonek dia akan langsung terprint connect to SITL plan. Nah, kemudian ada bagian konfigurasinya. Konfigurasi ada homelet sama homeland. Ini untuk lokasi dari yang akan kita lakukan. Nanti saya akan demokan di mission planner yang saya maksud homeland sama homeland ini. Kemudian itu ada fly altitude-nya, yaitu 100 meter, digunakan saat take off dan juga nanti akan terswitch ke guide. Ya begitulah bahasa Inggrisnya, mohon maaf kalau bahasa Inggrisnya agak kurang-kurang. Terus ada max radius yang 750, ini 750 meter dari, oh sorry, wifi saya seperti keganti, dari eh permintaan yang diminta 750 meter dari home, dan flight altitude-nya dari sekitar 100 meter. Oke, untuk complication, pesawat dianggap sampai jarak target kurang dari 50 meter. Itu maksudnya dia jadi ketika sudah sampai 50 meter dia akan balik lagi. Kemudian kita balik ke kode lagi di sini. Terus ada target distance yang tadi, jadi ketika sudah mendekati target yang
hampir di sini sama dengan 50 ya. Dia akan pindah ke waypoint yang lain yang dibuat secara random. Terus di sini ada take off altitude trigger. Ini biar ketika altitude-nya lebih besar atau sama dengan 8 meter itu sudah dianggap airborne. Jadi ketika sudah dianggap airborne, dia akan langsung ke switch ke glide mode. Di sini soalnya saya membuat take off-nya itu dibuat auto. Jadi saya nggak manual, dia take off-nya dibuat manual, tapi saya membuatnya dibuat auto. Jadi ketika nanti di run, dia akan langsung mengaktifkan misi pertamanya, yaitu membuat waypoint take off. Oke, kemudian di sini ada beberapa mode. Seperti namanya di sini ada set mode dengan mode name-nya, dimana ada mode nanti di sini mode name-nya ini kayak mode name itu guide, ada mode name auto dan beberapa lainnya. Kemudian di sini ada mode vehicle, mode mapping. Ini untuk mengambil ID mode dari dictionary Arduplane-nya. Kemudian di bawahnya ini ada vehicle main Mav set mode send. Ini untuk mengirim perintah Mavlink untuk ganti mode. Jadi biar dari mode yang take off secara otomatis tadi dia langsung ke switch ke guide. Jadi dia langsung ikut script ini dengan sesuai dengan konfigurasi yang sudah kita bikin di sini. Terus di sini ada time slip-nya. Time slip-nya ini biar dia ada jeda waktu dalam memproses mode-nya. Kemudian di sini ada penghitungan jarak. Di sini penghitungan jaraknya saya menggunakan rumus Haversian formula. Mana nih? Di sini ada R 6 berapa nih? 6371000.0 itu radius bumi dalam meter. Kenapa kita perlu ini? Karena GPS itu dalam altitude atau longitude. Kita juga butuh jarak dalam meter untuk logika navigasi. Jadi formula ini yang paling disarankan. Saya juga mencari-carinya juga di beberapa di internet, katanya mending pakai ini. Dan kayaknya kemarin mungkin karena saya juga tidak sempat rekam, kakaknya juga oh ya, kayaknya di sini juga disebutkan untuk menggunakan perhitungan tersebut. Ya, iya, di sini diberikan tips untuk menggunakan rumus Eversane. Kemudian kita lanjut pada bagian bawahnya. Di bawahnya ini ya beberapa perhitungan untuk latitude 1, latitude 2-nya. Kemudian di sini ada radians-nya, yang dimana dari latitude 2 dikurang latitude 1-nya nanti akan return 2 lagi ke skirt-nya ini, biar dia menghitung daripada titik-titik yang sudah dihitung tadi. Kemudian kita pindah di bagian random waypoint dalam lingkaran. Itu di pertamanya ada untuk mengenerate random, dimana ada angle dengan random uniform. Ini untuk memilih acak di dalam lingkarannya. Kemudian di sini ada distance, radius, math. Skirt itu kita pakai skirt tadi itu biar merata di dalam lingkaran. Soalnya kalau tidak pakai skirt ini dia nanti takutnya menumpuk di tengah semuanya. Dibuat tapi menumpuk di tengah gitu. Terus ini ada delete distance, math angle 1111320. Itu untuk konversi meter ke derajat. Jadi kenapa distance-nya 11320 itu
karena 1 derajat latitude itu dia sama dengan 111.320 km, 111,320 km kalau nggak salah ya. Terus di bawahnya juga kita buat ada ini untuk karena jarak 1 derajat longitude itu mengecil saat mendekati kutubnya itu nanti. Kemudian ada bagian arming. Jadi nanti di sini ada kayak loop begitu, dimana nanti di sini akan dicek bit armingnya pada heartbeat, kemudian programnya tidak lanjut sebelum pesawatnya benar-benar arm. Jadi karena tadi kan auto tuh, jadi kalau si pesawatnya belum arm, dia bakalan eh, menunggu sampai arming, kemudian ini menunggu sampai arming, kemudian ketika sudah bisa untuk di arm, dia bakalan memprint arm dan bakalan take off. Nah, kemudian di sini nih, di sini eh, kode untuk program dari mode autonya, dimana nanti print uploading take off mission. Jadi mission take off-nya di upload sebagai misi pertama dulu. Jadi semua misi itu bakalan di clear, targetnya segala macam semuanya, komponennya bakalan di clear dengan jeda time slipnya 1. Kemudian dia akan langsung kemudian nanti ini kan mission clear all send kan, jadi nanti dia bakalan mengclear semua jumlah waypointnya dulu, karena nanti hanya akan satu, dia akan mengsend satu dulu, yaitu take off. Nanti setelah take off baru dia bakalan mengirim waypoint yang secara acak sesuai dengan radius yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada bagian di sini juga sama request nih untuk masih tadi, biar dia menyesuaikan dari take off-nya. Kemudian di sini ada mana nih? Oh, ini dia nanti akan mengirim take off command-nya. Jadi nanti biar lepas landas hingga 100 meter terhadap home. Ketika take off-nya sudah selesai dari atas ini, dia akan ngeprint take off mission uploaded dan akan berpindah ke mode guide. Nah, di sini ada wait until airborne. Jadi di sini nanti dia